Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di sekolah minggu GKT Blimbing di kelas Daud. Jumpa lagi dengan Kak Nita ya adik-adik. Kak Nita berharap adik-adik tetap sukacita, tetap ceria menyambut hari yang cerah ini. Sudah siap memuji Tuhan semua? Nah, adik-adik bisa ambil tempat duduk yang nyaman supaya adik-adik bisa memuji Tuhan dengan baik. Yuk tetap bersukacita bersama ya. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau naikkan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari bersama kita akan menyiapkan hati. Kita akan berdoa supaya kita bisa lebih tenang di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Pagi ini kami bersama akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong setiap kami. Tuhan tolong adik-adik yang ada di rumah. Tuhan juga tolong untuk Kak Nita di dalam penyampaian firman Tuhan. Kiranya namamu saja semakin dimuliakan dan kasih setiamu yang selalu ada di dalam kehidupan Kak Nita dan juga di kehidupan adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada hari ini hanya ke atas tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bersama kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo adik-adik bisa menyiapkan hati. Kita mau naikkan satu pujian ya. Kalau firman Tuhan yang kita dengar ini akan bertumbuh selalu di dalam kehidupan adik-adik dan juga Kak Nita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
adik-adik belajar. Belajar tentang apa ya? Belajar tentang cuaca. Nah, apa ya cuaca itu? Cuaca itu kayak gini. Kalau hari panas berarti itu cuacanya sedang panas. Terus cuacanya hujan gitu ya. Nah, adik-adik kalau pagi-pagi adik-adik biasanya keluar rumah, adik-adik melihat apa? Ada matahari yang muncul. Nah, mataharinya bersinar terang dan cerah gitu ya. Berarti cuacanya sedang panas atau cuacanya sedang tidak mendung dan tidak hujan ya. Tidak ada hujan, berarti dia sedang cerah gitu ya. Nah, tapi pada lain hari adik-adik melihat di langit itu kok ada awan ya. Nah, awannya banyak dan ada yang bergumpal-gumpal, awannya gelap. Adik-adik ini berarti menandakan apa? Mendung. Berarti cuacanya ini sedang hujan gitu ya. Karena mau turun hujan. Kalau ada mendung gelap seperti ini, biasanya tidak lama akan turun. Dari awan yang gelap tadi akan turun air ya. Namanya hujan. Berarti cuacanya sedang hujan. Nah, ada lagi ketika adik-adik melihat di jendela mungkin ya, atau pas di mobil melihat angin bertiup sangat kencang. Nah, ini ada juga angin yang bertiup sangat kencang adik-adik. Angin ini sampai membawa daun-daun berterbangan. Anginnya kencang sekali, wuss gitu ya. Kalau mungkin adik-adik ada di luar rumah mungkin bisa merasakannya. Nah, kalau misalnya anginnya sedang tenang adik-adik, di daerah laut atau danau itu juga menjadi tenang. Nah, airnya tenang karena anginnya tidak terlalu kencang. Kalau misalnya adik-adik ada di pantai atau pergi ke danau, anginnya bertiup sepoi-sepoi, jadi kena semilir angin pelan-pelan. Nah, air danaunya itu juga bergoyang tapi bergerak tapi pelan-pelan gitu ya, tertiup angin. Nah, adik-adik tahu enggak? Ketika angin sedang kencang kayak ini tadi, nah daunnya sampai berterbangan di lautan atau di danau, adik-adik itu juga sama ya, airnya akan bergejolak. Wah, airnya akan naik turun, jadi ombaknya jadi besar gitu ya. Kalau tadi landai aja, sekarang jadi tinggi dan jadi besar gitu ya gelombangnya, ombaknya karena kena angin yang kencang. Nah, kita belajar pagi ini tentang cuaca, ada hubungannya dengan cerita Kak Anita pagi ini. Yuk, simak ya, ikuti Kak Anita mau cerita apa ya pagi ini. Pagi ini firman Tuhan yang akan Kak Anita sampaikan terambil dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Angin ribut diredakan, judul perikopnya pada pagi hari ini. Nah, adik-adik nanti di rumah bisa minta tolong mama atau papa untuk membacakan nats Alkitab. Kak Anita akan ceritakan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Adik-adik, pada waktu itu, pada hari itu, hari sudah menjelang malam gitu ya, udah mulai gelap. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, setelah Tuhan mengajar, jadi banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi naik perahu untuk menyeberang ke danau, dan Tuhan Yesus di sana mau beristirahat gitu ya, supaya Tuhan Yesus bisa beristirahat. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke seberang gitu ya. Murid-muridnya pun mengikuti Tuhan Yesus ya, naik ke dalam perahu ini. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke dalam perahu, dan mereka pun pergi ke danau untuk menyeberangi danau ini ya. Nah,
Setelah mereka bertolak pergi, mulai jalan perahunya, mulai semakin ke tengah gitu ya. Tiba-tiba adik-adik ada angin yang sangat kencang. Seperti di awal tadi yang Kak Nita sudah bilang ya. Ada apa? Angin yang bertiup kencang seperti ini. Sehingga kalau angin ini bertiup kencang, maka ombak juga yang ada di danau atau di laut akan menjadi sangat tinggi adik-adik ya, bergejolak tinggi ketika angin bertiup dengan kencang. Demikian juga ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di perahu ini. Waktu angin kencang itu datang, nah apa yang terjadi? Nah, lihat adik-adik. Waktu angin kencang itu datang, air laut menjadi tinggi ya, bergulung-gulung tinggi, bahkan sampai masuk ke dalam perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Semakin masuk. Kalau perahu ini banyak terisi air, walaupun murid-muridnya sudah mulai mengeluarkan airnya, tetapi karena banyaknya air yang masuk, perahu ini lama-kelamaan mulai apa adik-adik? Coba lihat. Ya, mulai berat, mulai tenggelam, mulai masuk. Nah, di tengah situasi seperti ini, karena tadi Tuhan Yesus juga sudah cukup lelah ya adik-adik, maka Tuhan Yesus masih tertidur. Nah, kalau adik-adik bisa lihat di gambarnya ini, Tuhan Yesus ada di bagian belakang dan Tuhan Yesus tidur adik-adik di tengah kondisi yang murid-murid sudah ketakutan karena anginnya sudah bergerak semakin kencang dan air sudah masuk, bahkan mereka sudah nyaris tenggelam gitu ya. Mereka ketakutan sekali, mereka takut kalau kapal ini menjadi atau perahu ini menjadi tenggelam gitu ya. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami, Tuhan Yesus bangunlah, tolong kami gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus bangun, melihat angin di sekitar begitu kencang dan ombak begitu tinggi. Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, diam. Dan apa yang terjadi adik-adik? Benar adik-adik, seketika itu juga angin menjadi tenang, landai lagi, tidak lagi bergejolak ya. Angin menjadi begitu tenang dan ombak pun menjadi ikut sepoi-sepoi gitu ya, ikut tenang, tidak bergejolak seperti tadi. Hanya dengan mengatakan apa tadi Tuhan Yesus? Tenanglah, diam gitu ya. Angin dan ombak pun menjadi turut atau menurut. Wah, murid-murid justru menjadi heran ya. Heran dan takut. Wah, siapa ya Tuhan Yesus ini? Sampai-sampai angin dan ombak pun menjadi taat, menurut sama Tuhan Yesus gitu ya. Lalu Tuhan Yesus pun berkata pada murid-muridnya, hai kalian, kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Aku ini bisa menjaga kalian gitu ya, kata Tuhan Yesus kepada mereka semua. Karena benar bahwa siapa adik-adik? Tuhan Yesus tadi adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa atas segalanya, termasuk apa? Alam semesta ini, angin, ombak, gunung, lautan, kita sebagai ciptaannya manusia dan binatang, semuanya tunduk pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian tidak percaya kalau Tuhan Yesus ini bisa menjaga mereka gitu ya. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus tadi sudah menjaga murid-muridnya ya, ketika angin bertiup kencang dan perahu mereka hampir tenggelam, Tuhan juga akan menyertai kehidupan Kak Nita dan juga kehidupan adik-adik di tengah situasi keadaan yang mungkin adik-adik tidak nyaman, tidak senang gitu ya. Mungkin pada waktu sedang turun hujan deras, adik-adik merasa tidak nyaman, tidak tenang gitu ya, merasa takut. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai adik-adik semua. Mungkin ketika adik-adik sedang di tengah situasi di luar angin bertiup sangat kencang gitu ya,
adik-adik merasa takut, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga adik-adik semua. Dan juga mungkin di saat adik-adik sedang sakit, tuh nggak enak badan itu ya, sakit, percayalah dan yakin bahwa Tuhan menjaga siapa? Adik-adik semua, dan juga papa mama, Kak Nita, semua yang ada di sekitar adik-adik. Tuhan selalu menjaga kita. Nah, kita mau bersyukur, kita mau berserah pada Tuhan ya, karena Tuhan sudah sangat baik kepada adik-adik dan juga Kak Nita. Nah, Kak Nita ajak adik-adik semua lipat tangan, kita mau berdoa, mengucap syukur sama Tuhan untuk penyertaannya. Yuk adik-adik ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami dengan situasi apapun yang kami alami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan penjagaan-Mu. Dan kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua, baik itu Kak Nita dan juga adik-adik, ke atas tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan yang selalu membimbing dan menjaga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekian firman Tuhan yang Kak Nita sampaikan. Semoga adik-adik selalu mengingatnya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai adik-adik semua. Kita mau ayat hafalan pagi ini. Ayat hafalan pagi ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17b. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17b, yang berbunyi, firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi ya, Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Adik-adik, kita akan aktivitas. Adik-adik bisa siapkan lembar aktivitas. Nah, yang gambar perahu ini. Nanti gambar ini adik-adik bisa lipat yang bagian tengah ya. Jadi di bawah gambar itu ada garis putus-putus, adik-adik bisa lipat. Kemudian di tengahnya adik-adik bisa kasih sedotan ya. Bisa adik-adik kasih sedotan, sama adik-adik bisa menggambar laut. Jadi spidol biru dan atau krayon biru gitu ya. Sama kertas putih, adik-adik bisa menggambar gelombang laut. Nah, nanti adik-adik bisa gunakan ini untuk mengulang cerita yang tadi Kak Nita sudah ceritakan tentang Tuhan meredakan angin ribut. Nah, ada satu gambar lagi, gambar yang ini ya, yang seperti di layar adik-adik. Adik-adik juga sama, bisa melipat di bagian tengahnya. Kemudian adik-adik bisa memasang spidol di tengah. Bisa memasang, boleh kayak pensil, boleh, atau sedotan, boleh ya. Nanti ini juga bisa adik-adik gunakan untuk mengulang cerita Kak Nita pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, tetap setia untuk sekolah minggu. Dan Tuhan memberkati adik-adik semua dan juga papa mama. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Dadah.